Beberapa pekan pasca bencana Sumatera, sebagian akses transportasi darat belum pulih hingga distribusi bantuan terhambat. Korban saat ini butuh bantuan cepat, namun pemerintah menolak membuka bantuan dari luar negeri dengan alasan masih mampu menangani sendiri. Saya masih bersama staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triono dan seorang kreator konten yang kritis terhadap isu sosial politik, Shirley Anavita. Mas, begini, kalau melihat masih ada yang belum merata bantuan, ada kekhawatiran pemulihan bakal lambat dan masalah kesehatannya jadi isu baru. Ya. Kekhawatirannya akan banyak penyakit mewabah di sana dengan akses yang masih banyak yang terputus. Ya. Tidakkah ini menggambarkan bahwa ya pemerintah sendiri kesulitan untuk menangani ini? Ya, kalau diakui bahwa banyak kendala di lapangan, ada kondisi geografis yang sulit untuk aparat pemerintah untuk menyalurkan bantuan itu ada, ya. Tetapi bukan berarti itu membuat pemerintah menyerah, bukan berarti membuat aparat kita itu menjadi tidak berdaya. Kami terus memberdayakan diri, kami terus berusaha seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin, begitu ya. Sebagai contoh di Sumatera Barat, 4 jembatan Beli ini jembatan darurat sementara ya, itu sedang dibangun dan sudah berproses 55% begitu. Dan masih ada 2 jalan lagi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Tapi itu akan terus kita lakukan progresnya begitu. Lalu juga Kementerian PU itu juga menurunkan alat berat ya, banyak banget alat berat sudah diturunkan. Kita juga turunkan ekskavator, loader, lalu hidran umum, mobil operasional kita juga turunkan. Ya. Lalu berkaitan dengan akses jalan ya, pemerintah itu terus berupaya mengoptimalkan pembukaan jalur darurat antara Kementerian PU, TNI dan juga Polri. Gitu. Nah, kalau kemudian ada penegasan kesanggupan itu, Mbak, kalau Anda melihat fenomena di lapangan, ditambah ada kekhawatiran akan ada hal lain, efek dominonya akan berkepanjangan di daerah terutama yang masih terputus aksesnya. Apa yang Anda khawatirkan? Yang pertama adalah 16 hari sudah berlalu, tapi ternyata masih banyak wilayah, khususnya wilayah Aceh yang terisolir, maka boleh jadi masyarakat meninggal itu bukan karena bencananya, tapi karena kelaparan, Mas. Anda mengamini apa kata Gubernur Aceh waktu itu ya? Mengamini, karena pada akhirnya ketika kita melihat di lapangan, kondisinya sepakat dengan apa yang Mas Ivan sampaikan, bahwa bahkan 4 wilayah itu yang memang sudah sulit, kemudian akses menuju ke sana juga terputus, jembatan-jembatan terputus, maka tentu ini menjadi kondisi yang membuat bahkan dari luar pun sangat sulit untuk masuk. Maka 2 poin yang ingin saya highlight ketika kemarin berkesempatan untuk beberapa titik di 2 kabupaten, di Gayo Luwes ke beberapa titik. Yang pertama adalah tentu kita sangat berharap pemerintah dalam hal ini menaruh kakinya di kaki rakyat, terutama di kaki para korban. Bahwa bisa jadi upaya yang dilakukan sudah ada, tapi tidak cepat, tidak tepat, dan tidak semasif yang dibutuhkan. Loh, selama ini Anda menilainya bahwa pemerintah tidak berdiri di kaki rakyat? Ya, buktinya statement-statement yang sangat melukai hati rakyat seperti ini hanya mencekam di medsos, atau mungkin beberapa waktu yang lalu yang disebut seolah-olah relawan itu melakukan sesuatu yang di luar aturan. Maka dalam hal ini dengan memposisikan sepatu pemerintah itu ada di kaki rakyat, maka akan merasa bahwa setidaknya dengan ucapan atau diksi yang dikeluarkan itu membuat rakyat tenang bahwa ini bantuan akan segera datang. Dan sudah minta maaf, Mbak. Sepakat bahwa minta maaf itu diperlukan. Statistik ini juga adalah harapan, tapi ternyata yang dibutuhkan di lapangan adalah logistik langsung. Yang kedua adalah bahwa kita semua berharap bahwa pemerintah dalam hal ini punya mekanisme atau sistem, Mas Ivan, ya, agar kondisi yang dilaporkan ke pusat itu tidak beda dengan apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai posisi siap Pak, aman Pak, kondisi sudah membaik Pak, yang di lapangannya adalah A, tapi yang sampai ke pusat adalah Z. Apa yang membuat itu bisa ada koordinasi yang menurut Anda timpang itu tadi? Sebutlah misalnya angka 90-an% itu dapatnya dari mana, kan kita butuh tahu, Mas. Bagaimana mungkin angkanya sudah sampai 90-an% lebih, tapi ternyata masyarakat masih sangat sulit, bahkan di satu kecamatan aja itu masih membutuhkan genset. Permintaan genset itu 1 masih dibutuhkan oleh masyarakat yang 10 sampai 11 hari sudah tidak ada listrik. Oke.
Belum lagi internet yang terputus untuk mengabarkan keluar bahwa kondisi mereka seperti itu sangat sulit. Akhirnya kebutuhan Starlink sebutlah misalnya itu baru hadir di hari-hari ke-10 dan 11. Kondisi masyarakat di hari ke-10 dan 11 dengan bantuan yang sangat minim. Ini kita bisa bayangkan bahwa back then misalnya di 2004 yang lalu dalam kondisi 2-3 hari boleh jadi ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi satu hal yang pasti masyarakat yang terdampak tidak kelaparan. Oke, penanganan nasional kan statusnya, tapi kalau kemudian ada kasus semacam ini, pertanyaan muncul, koordinasinya dari daerah ke pusatnya gimana, Mas? Ya, tentu koordinasi lintas KL, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu menjadi prioritas ya. Tadi kalau disampaikan jangan sampai ada perbedaan data di lapangan dengan yang dilaporkan ke Presiden, saya rasa tidak ya. Pertama begini, Pak Presiden selalu mengupdate langsung setiap hari. Saya tahu betul itu bahwa Pak Presiden, Mensesnek, Seskap dan juga Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB itu punya WA grup khusus. Setiap jam 6 malam itu Kepala BNPB selalu melaporkan dan selalu mengupdate penanganan bencana dan juga capaian-capaian pemerintah dalam melakukan percepatan gitu. Itu selalu diupdate gitu. Dan saya sendiri pun misalkan nih berkaitan dengan listrik, saya berkomunikasi dengan Korsek PLN, Corporate Secretary PLN. Tapi saya juga berkomunikasi dengan tim teknis PLN di lapangan gitu. Sehingga saya melihat betul bagaimana perjuangan dari teman-teman PLN itu di 3 daerah itu. Dan sehingga saya mendapatkan data juga, saya mendapatkan alasan kenapa yang dari 93% itu bisa jadi 88%. Saya mendapatkan penjelasan itu. Bagaimana dengan koordinasi di daerah? Karena begini, kalau kemudian dari pemerintah pusat semangatnya adalah mampu untuk menangani bencana ini, tapi kalau kemudian dari gubernur di level daerahnya saja mengaku tidak sanggup dan mau terbuka dengan bantuan dari luar negeri, saya sebut saja dari gubernur Aceh bahkan sudah membuka diri. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Berarti ini ada yang kontras loh Mas, antara pusat dan daerah sikapnya beda. Gimana tuh? Ya begini, kita harus cek dulu timelinenya Pak Gubernur ini menyampaikan kapan gitu ya. Dan saya merasa bahwa pemerintah pusat sudah hands on kok dengan pemerintah daerah juga. Dengan penanganan bencana ini pemerintah pusat sudah serius sekali begitu loh. Jadi bukan berarti kita menolak, bukan berarti kita mempersulit ya. Ambil contoh misalkan soal penggalangan dana atau penggalangan bantuan butuh izin. Itu kan tidak seperti itu konteksnya. Sebetulnya Pak Mensos ini ingin menyampaikan bahwa penggalangan dana itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, soal itu, soal masalah bantuan donasi itu kita bahas nanti. Cuman kalau melihat sikap dari Gubernur Aceh, dibandingkan dengan sikap dari pemerintah pusat, ini kalau mau dibilang Gubernur bandel nggak nih, tidak mau patuh dengan arahan pusat? Ya tidak bandel lah. Saya rasa Pak Gubernur Aceh juga solider kok dengan pemerintah pusat. Kita satu nada kok. Buktinya waktu rapat terbatas di Aceh, Pak Gubernur Aceh juga mendukung Pak Presiden. Pak Gubernur Aceh menyampaikan hambatan, tantangan, kendala yang dialami oleh Provinsi Aceh. Tapi Pak Presiden juga memberikan jaminan. Pak Presiden menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa saya ini hadir di Aceh untuk yang kedua kalinya bahkan. Itu artinya saya menunjukkan keseriusan begitu. Kalau apalagi besok Pak Presiden rencananya akan hadir lagi ke Aceh. Kalau di level daerah saja Mas Ivan, kalau di level daerah saja mau membuka diri, ya mending sekalian dari pusat juga membuka diri dengan bantuan dari luar negeri kalau begitu. Ya kan begini, mengenai status tanggap darurat ini kan ada tingkatannya Mas. Kabupaten kota sudah tidak sanggup sehingga terbitlah status tanggap darurat provinsi. Nah, status tanggap darurat provinsi di 3 provinsi ini pun kan akhirnya sudah diperpanjang 14 hari lagi gitu loh. Nah, kita tentu selalu mengevaluasi setiap hari. Pemerintah pusat itu selalu mendengarkan laporan, selalu mengupdate, selalu mereview, selalu mengkaji begitu loh. Artinya kalau status tanggap darurat provinsi ini masih berlaku, pemerintah pusat juga terus berupaya beroptimal gitu. Saya rasa kita harus melihat secara objektif bahwa pemerintah ini tidak diam, pemerintah ini tidak buta, tidak tuli. Pemerintah ini hadir begitu loh. Pemerintah bahkan ingin memastikan kita itu selalu hadir dan membersamai para korban terdampak bencana begitu. Ini udah 3 minggu bencananya, masih ada yang belum dapat akses bantuan, mau ke sana pun juga akses masih terputus. Kalau akhirnya gubernur mau membuka diri, gimana kalau begitu? Ya, ini saya ambil contoh di Aceh ya. Pemerintah itu sudah melakukan perbaikan. Dari 36 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh, 20 ruas diantaranya itu sudah ditangani dan dapat dilalui kembali. Artinya kan semakin hari pemerintah itu memperbaiki infrastruktur.
Bahkan Pak Presiden sudah membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang diketuai oleh Kasat, Pak Maruli. Artinya itu menjadi concern dari pemerintah soal perbaikan infrastruktur. Karena bagaimana kita mau mengakses daerah itu kalau infrastrukturnya tidak segera diperbaiki. Mas Ali mau nanggapin ya? Setuju Mas, bahwa dalam kondisi seperti ini tentu kita ingin cepat, tepat, masif. Ya. Tapi dengan hari ini adalah hari ke-16 setelah terjadinya bencana, tapi ternyata akses dari, sebutlah provinsi, dari Banda Aceh menuju Aceh Utara itu masih harus menggunakan laut, ya di Pelabuhan Kerunggukuh, karena ada satu jembatan vital di Bataili yang masih putus. Pertanyaannya adalah percepatan yang mana yang dimaksud, Mas? Artinya kita tadi yang saya sampaikan tadi, pembangunan infrastruktur itu kita terus bergerak, Mbak. Iya. Artinya membangun jembatan itu kan bukan seperti Roro Jonggrang yang bisa dalam satu malam terbangun begitu loh. Misalkan jembatan darurat, jembatan Bailey, itu aja butuh proses sekitar 2 minggu untuk membangunnya. Belum lagi kita bicara pengiriman jembatannya ini dari Jakarta dikirimkan ke sana. Itu kan juga butuh perjuangan. Artinya apa? Yang dilakukan pemerintah ini serius, Mbak. Bahwasanya progresnya masih belum optimal, progresnya masih belum 100%, kita akui dan kita minta maaf. Tetapi kita juga evaluasi diri, pemerintah juga evaluasi diri, bahwasanya mekanisme ini juga harus dievaluasi. Ambil contoh, dulu mekanisme pengiriman bantuan itu sempat chaos. Ada beras yang dijatuhkan ke bawah, lalu berantakan dan tidak bisa dikonsumsi. Akhirnya pemerintah mengevaluasi mekanisme itu dengan menggunakan box-box yang diberi baling-baling. Sehingga ketika diturunkan itu tidak langsung jatuh. Diganti dengan parasut. Lalu barang-barang itu jatuh dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Ini kan bagian dari pemerintah terus memperbaiki diri, memperbaiki sistem. Nah, begitu. di tengah diskursus soal bantuan asing ini perlu atau tidak, saat korban bencana Sumatera juga masih membutuhkan bantuan segera, Menteri Sosial mengingatkan kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana. Apakah akan menghambat aliran bantuan? Kami bahas sebentar lagi.